Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risman Hadiwijaya. Kali ini kita akan membahas tentang ER atau Entity Relationship Model. Entity Relationship Model adalah model untuk mendeskripsikan isi suatu basis data dalam bentuk entitas, atribut, dan relationship. Entity Relationship Model diperkenalkan pada tahun 1976 oleh P. Chell. Walaupun sudah agak kuno, tetapi model IR ini termasuk sangat efektif dalam memvisualisasikan apa yang ada dalam pikiran si pemakai basis data. Model IR ini sifatnya masih konseptual, sehingga belum bisa diimplementasikan secara langsung ke dalam basis data yang sebenarnya. Fungsi dari model IR sendiri yaitu untuk menjembatani objek-objek nyata dengan basis data. Entity Relationship Diagram dapat kita gunakan untuk mengekspresikan struktur logis dari suatu basis data dengan sederhana dan jelas. Hal ini dikarenakan ERD terdiri dari 3 bentuk diagram dasar, yaitu segi 4 merepresentasikan entitas, elips atau oval merepresentasikan atribut, garis merepresentasikan hubungan. Tiga bentuk dasar tersebut dapat dikembangkan menjadi bentuk lain untuk merepresentasikan sifat yang berbeda. Berikut ini adalah notasi-notasi yang digunakan dalam Entity Relationship Diagram atau ERD. Entitas merupakan objek dunia yang memiliki atribut dan dapat dibedakan dengan objek lain. Objek tersebut juga seringkali memiliki hubungan tertentu dengan objek lain. Contoh, mahasiswa, karyawan, barang, dan lain-lain. Entitas dinotasikan dengan bentuk segi 4. Atribut merupakan properti yang membedakan entitas satu dengan entitas yang lain. Setiap entiti haruslah memiliki satu atribut yang unik atau tidak memiliki entiti lain agar bisa dibedakan. Atribut dinotasikan dengan bentuk elips atau oval. Relasi adalah hubungan antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Gambar relasi diwakili oleh simbol belah ketupat. Relasi juga terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu one-to-one, one-to-many, dan many-to-many. Garis adalah yang menghubungkan antar atribut untuk menunjukkan hubungan entitas pada diagram IR. Tingkat kardinalitas merupakan sesuatu yang menjelaskan jumlah keterhubungan suatu entitas dengan entitas yang lain. Tingkat kardinalitas dapat menunjukkan jumlah maksimum hubungan suatu entitas. Tingkat kardinalitas dapat dibagi menjadi 3, yaitu one-to-one. Satu kardinalitas pada himpunan A hanya dapat dihubungkan dengan maksimal satu entitas pada himpunan B. Begitu juga sebaliknya. Dan ini adalah contoh gambarnya, di mana manajer mengelola sebuah departemen. Suatu manajer hanya bisa mengelola satu departemen dan sebaliknya. Satu departemen hanya bisa dikelola oleh satu manajer. Selanjutnya adalah one-to-many. Satu entitas pada himpunan A dapat dihubungkan dengan banyak entitas dalam himpunan B. Tetapi, entitas pada himpunan B hanya dapat dihubungkan dengan maksimal satu entitas pada himpunan A. Ini adalah contohnya. Banyak karyawan dapat bekerja dalam satu departemen. Sebaliknya, satu departemen dapat mempekerjakan banyak karyawan. Ini adalah contoh dari one-to-many. Selanjutnya adalah many-to-many. Suatu entiti dapat pada himpunan A dapat dihubungkan dengan banyak entitas pada himpunan B, begitu juga sebaliknya. Satu karyawan dapat bekerja dalam banyak proyek. Sebaliknya, satu proyek dapat dikerjakan oleh banyak karyawan. Ini adalah contoh dari many-to-many, di mana seorang karyawan dapat bekerja dalam banyak proyek.
dan sebaliknya, sebuah proyek itu dapat dikerjakan oleh lebih dari satu karyawan atau banyak karyawan. Langkah-langkah dalam membuat entity relationship diagram. 1. Mengidentifikasi dan menetapkan entitas yang terlihat. 2. Menentukan atribut dari setiap entitas. 3. Menentukan atribut primary key dari setiap entitas. 4. Menentukan relationship antara entitas satu dengan entitas yang lain. 5. Menentukan atribut dari setiap relationship jika ada. Menentukan tingkat kardinalitas. 7. Menentukan partisipan constraint atau batasan-batasan relationship. Berikut ini ada beberapa tips agar IRD-mu efektif dan mudah dipahami. 1. Pastikan nama entitas hanya muncul sekali dalam setiap diagram. 2. Namai setiap entitas, relasi, dan atribut pada program. Uji kembali dengan teliti relasi antar entitas. Apakah mereka dibutuhkan atau adakah hubungan-hubungan yang terlewatkan? Buanglah relasi yang berulang. Jangan gabungkan relasi dengan satu sama lain. 4. Gunakan warna terang yang berbeda untuk menandai porsi penting IRD-mu. Sekian dan terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.